Katanya nyindir kamu, Ti. Lu lihat video, Ti. Kita kan udah di zaman sekarang bisa baca mana yang benar, mana yang salah. Oke. Terima kasih. Saya sih nggak paham ya, dan tidaklah mendalami hal itu ya. Itu yang lebih tahu masyarakat ya, artinya netizen. Drama perseteruan antara Fujian dan Atta Halilintar mencapai puncaknya ketika Fuji akhirnya melangkah ke kediaman Atta di kawasan elit Pondok Indah. Situasi ini menarik perhatian masyarakat, khususnya warganet, yang selama ini mengikuti perkembangan konflik antara keduanya. Dengan kecaman dan kritik yang terus diarahkan kepada Atta, Fuji tidak bisa lagi menahan amarah yang dia simpan selama ini. Sebelumnya, Fuji enggan membahas sindiran yang dilontarkan oleh Atta melalui media sosial, meski banyak warganet yang menuntut klarifikasi atas tindakan Atta tersebut. Namun, ketika kesabaran Fuji mencapai batasnya, ia memutuskan untuk menemui Atta secara langsung. Ditemani oleh Nikita Mirzani, teman dekatnya yang dikenal belak-belakan, Fuji berangkat ke rumah Atta untuk berbicara secara langsung dan mengungkapkan semua unek-unek yang tertahan. Setibanya di rumah Atta, pertemuan ini dipenuhi oleh ketegangan. Fuji yang telah menahan emosi selama beberapa waktu merasa sungguh tidak bisa lagi menahan diri. Akhirnya kita bertemu juga, ucap Fuji dengan nada yang menunjukkan kekecewaan jelas. Suasana semakin memanas ketika Fuji melanjutkan, aku tidak bisa percaya kamu berani menghina aku seperti itu. Dengan emosi yang meluap, Fuji mulai mengeluarkan kata-kata kasar yang selama ini ia pendam. Kamu pikir dengan semua popularitas ini, kamu bisa bersikap seenaknya kepada orang lain? Serunya, mengungkapkan frustrasi yang mendalam. Nikita yang berada di sampingnya menambah tenaga pada pernyataannya, memberikan dukungan pada Fuji yang merasa terluka. Di sisi lain, Atta Halilintar yang merasa salah dan terpojok hanya bisa diam. Ia tidak bisa membela diri atas seluruh serangan yang datang dari Fuji. Saya minta maaf. Saya tidak bermaksud untuk menyakiti perasaanmu, katanya lirih, berusaha untuk meredakan emosi Fuji. Meskipun kata-kata permintaan maaf itu dilontarkannya, namun tampaknya situasi tetap tidak terkontrol. Samba mendengar permohonan maaf dari Atta, Fuji semakin memberikan ekspresi kemarahan. Permintaan maafmu tidak cukup, kamu perlu lebih terbuka tentang apa yang sebenarnya terjadi dan konsekuensi dari tindakanmu, tegas Fuji. Ia merasa bahwa tindakan Atta bukan hanya sekadar kesalahan sepintas, tetapi lebih dari itu, sebuah masalah yang menyentuh ke dasar harga dirinya. Pertemuan itu menjadi momen menguras emosi bagi keduanya. Sebagai seorang publik figur, mereka berdua tahu bahwa tindakan ini akan menjadi sorotan publik dan berpengaruh pada citra mereka. Namun, saat emosi mendominasi, sulit bagi Fuji untuk mengontrol diri, dan bagi Atta, situasi ini menjadi cermin dari tindakan yang telah ia lakukan. Setelah adu argumen dan keluarnya semua emosi yang terpendam, suasana mulai mereda. Nikita, yang tahu bahwa situasi ini bisa diselesaikan dengan lebih baik, mencoba menjadi penengah. Kita semua di sini memiliki tanggung jawab untuk saling menghargai dan mendukung dalam industri ini. Mari kita putuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih baik, ungkap Nikita. Setelah perdebatan terus berlanjut, Fuji akhirnya mulai merenung. Aku 7 tahun di industri ini, dan menghadapi banyak orang. Aku hanya ingin dilihat sebagai siapa adanya, ucap Fuji, terbuka tentang kebutuhannya akan pengakuan dan perhitungan yang seimbang terhadap kerentanan.